Renzu dan Jiangzong, mereka kelihatan sangat cocok bersama. Jiangzong setiap hari selalu pergi kerja bersama Renzu, mungkin sudah tinggal bersama. Kakak ipar, ini semua salahku karena kurang hati-hati. Aku menumpahkan anggur merah ke bajumu, kakak. Kakak ipar pasti tidak akan marah padaku, kan? Kamu juga tidak sengaja, dia tentu tidak akan menyalahkanmu. Duduk di meja nomor 3, aku sudah memesan bubur untukmu. Tadi anak itu bilang perutnya sakit. Jiangzong lalu memesan bubur untuknya, kakinya lecet sampai berdarah. Jiangzong menempelkan plester luka untuknya. Wanita yang begitu perhatian, Zhao Ye yang beruntung. Yang menjadi pusat perhatian hari ini adalah putraku. Jangan bicarakan aku. Aku lupa memberitahumu. Aku memutuskan untuk menjadikan Zhao Ye sebagai ayah angkat Yang. Mulai sekarang, aku juga bisa dianggap setengah anggota keluarga Yang. Urusan anak tidak perlu orang luar yang memutuskan untuk kami. Hanya sebuah berkah. Apa perlu kamu begitu sensitif? Pesta ulang tahun pertama adalah hari anak. Bukan untuk kamu jadikan sebagai kesempatan untuk memberikan status kepada asistenmu. Baiklah, Jiangzong, aku sudah memberikan gembok keselamatan, itu sudah dianggap sebagai ritual yang selesai. Aku ingin memberikan beberapa ucapan selamat untuk Yang. Boleh? Aku dengar Yang adalah bayi tabung. Sekarang jika kulihat dengan saksama, benar-benar berbeda dari anak biasa, bayi tabung pasti sangat manja. Kasihan kakak ipar yang merawatnya. Ini untuk menggantikan Zhao Ye, aku kembalikan padamu. Semuanya bisa mulai makan. Aku salah, Ming Xuan. Tapi bagaimanapun kamu yang memukul duluan? Zhao Ye minum terlalu banyak dan bicara ngaco. Bagaimana bisa kamu mempermasalahkan orang mabuk? Maafkan aku, ya? Jiang Lingxia, ayo bercerai. Kamu gila, Xu Mingxuan? Yang baru berusia 1 tahun. Kamu sudah mau bercerai denganku? Kamu pikir bercerai itu hanya dengan mengatupkan bibir? Yang bisa selesai begitu saja? Aku tahu hari ini aku yang salah, aku memukulmu. Tapi segala sesuatu ada sebab dan akibat. Aku sudah minta maaf, sifat keras kepalamu kapan bisa diredam? Sadarlah. Sekarang kamu sudah menjadi seorang ayah. Keharmonisan keluarga adalah yang utama. Plester lukamu sudah diberikan ke Ren Zhao Ye, benar? Dan kamu bahkan memesankan semangkuk bubur khusus untuknya. Lalu kenapa? Itu tidak mewakili apapun. Karena semangkuk bubur dan plester luka, kamu mau bercerai? Xu Mingxuan, kamu terlalu membesar-besarkan. Kamu tahu botol susu Yang dan susu bubuknya ditaruh di mana? Setelah melahirkan Yang, dia menyerahkan semua pekerjaan mengurus anak kepadaku. Aku tidak pernah memaksanya untuk menjadi ibu yang sempurna. Tapi dia memberikan semua kesabarannya kepada Ren Zhao Ye. Tapi dia bahkan tidak tahu di mana susu bubuk anak ditaruh. Melahirkan membuat tubuhku berubah bentuk. Aku benci diriku yang sekarang. Kamu juga tanda tanganlah. Kalau tidak, aku akan menggunakan alasan perselingkuhanmu untuk mengajukan gugatan cerai. Saat itu, kamu tidak akan mendapat keuntungan apapun. Mulutmu. Ada rasa anggur yang diminum Ren Zhao Ye hari ini di dalamnya. Kamu melakukan apa dengannya? Sulit ditebak ya. Itu adalah barang yang dia sembunyikan di belakang punggungnya saat baru masuk. Setelah menjadi seorang ayah,
Hadiah yang dia berikan padaku semuanya berhubungan dengan anak. Dia ingin selangkah demi selangkah menjebakku dalam status sebagai ayah Yang. Dengar-dengar, Shulu sementara pensiun karena mengurus anak, tidak menyangka akan menghubungi kami secara sukarela. Percaya dengan kehadiranmu, pasti bisa membuat tim semakin kuat. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kak Shu, beberapa posisi sudah terlalu lama kamu duduki, saatnya juga untuk melepaskan. Seorang anak laki-laki baru lulus, menghadapi godaan Jiang Linxia, sudah mengira mendapatkan hati tulusnya. Tergesa-gesa membuktikan keberadaannya padaku. Keberanian seperti nyengat terbang ke api, sungguh mirip diriku yang dulu. Untuk apa kuliah? Adikku meninggal cepat. Meninggalkan beban seperti ini untukku. Aku sudah membesarkannya bertahun-tahun. Sekarang gilirannya untuk mencari uang dan membayar hutang. Besok, orangnya akan kukirim ke pabrik. Aku tidak akan sekolah lagi. Aku akan bekerja. Di dalamnya, ada ongkos perjalanan yang kutabung, dan formulir pendaftaran jalur khusus untuk sekolah. Aku sudah tanya guru, biaya sekolah bisa pinjam uang. Xu Mingxuan, susah payah kamu lulus dan keluar. Jangan menyerah begitu saja, ayo daftar. Aku juga dari daerah kecil. Kalian meremehkan Su Mingxuan berarti meremehkanku. Kamu tidak boleh karena takut orang lain meremehkanmu lalu meremehkan dirimu sendiri. Akhirnya, kutemukan kamu. Sudah besar, sayap sudah keras ya. Demi kuliah, sampai meninggalkan rumah. Su Mingxuan, pergilah sekolah. Dan aku suka kamu. Bersamaku, bolehkah? Keberanianku sudah habis diberikan pada malam itu dan pengakuan di ambulans. Sekarang aku tidak punya sisa keberanian untuk menghadapinya lagi. Gadis yang menemaniku makan bubur dan lauk sederhana, secerah bulan purnama, akhirnya tersesat di dalam gemerlap dunia. Asisten muda ini kelihatan sangat muda ya. Pasti sukses naik pangkat, ini baru pemenang kehidupan. Dengar yang di rumah manajer Jiang, sudah jadi suami rumah tangga, zaman sekarang. Hanya bisa di rumah jaga anak, tidak bisa pertahankan hati wanita kuat. Sewa tempat nonton kembang api, itu terlalu romantis. Nilai emosional yang diberikan asisten kecil, sudah penuh. Tuan, apa yang Anda lakukan? Baik-baik saja. Kenapa mulai berkemas? Buang. Saya akan pindah. Untuk urusan sehari-hari Yang. Minta tolong Anda jaga. Tuan, Anda sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Saya yang tua ini, melihat dengan jelas. Bagaimana manajer Jiang bisa sebodoh ini? Anda untuk merawat Yang, bahkan pekerjaan pengacara yang bagus itu, sudah ditinggalkan. Setiap hari hanya di dapur dan popok. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Berkorban tidak berarti mendapat balasan. Yang. Ayah, tidak bisa di rumah yang tidak ada kehangatan ini. Terus tinggal. Tunggu ayah beres. Pasti akan jemput kamu. Tuan, saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Saya akan telepon manajer Jiang sekarang. Saya ingin tanya dia, berita-berita kotor di internet itu, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah dia masih peduli keluarga ini? Jangan telepon, buang. Tidak perlu tanya. Tidak perlu penjelasan juga. Tuan, apa Anda akan diam saja? Anda rela dibuli oleh asisten kecil itu, di atas kepala? Ketika seseorang sudah tidak peduli, peduli atau tidak sudah tidak berarti. Mengganggu orang yang pura-pura tidur hanya membuat diri sendiri malu. Buang. Tolong jaga Yang. Jangan bangunkan dia. Barang-barang yang tersisa akan saya urus secepatnya. Tuan, ada satu hal yang saya pendam semalaman.
Saya merasa sangat bersalah kepada Tuan. Buang. Kalau ada yang mau dikatakan, langsung saja. Jangan sungkan. Kemarin Yang demam, tadinya saya mau telepon manajer Jiang untuk lapor, tapi baru tersambung. Manajer Jiang tidak tanya anak sama sekali. Dia tidak hanya tidak peduli Yang, tapi langsung perintahkan saya untuk mengosongkan ruang kerja Tuan semalaman. Kosongkan ruang kerja saya? Dia bilang mau dipakai untuk apa? Dia bilang asisten Ren. Akhir-akhir ini suka fitness. Ngakunya udara di gym luar tidak bagus. Dia suruh saya rapikan ruang kerja untuk asisten Ren. Dijadikan gym pribadi. Bahkan, ruang pribadi terakhir saya. Sudah tidak sabar. Diberikan pada kekasih barunya. Jiang Linxia. Kamu benar-benar malas berpura-pura. Tuan, Pak, ini lagi ngapain? Perlakuan yang biasa Bapak berikan kepada saya sudah sangat baik. Uang ini nggak bisa saya terima. Buang, ini gaji ibu bulan ini. Kelebihannya adalah uang pesangon. Setelah saya pergi, nyonya rumah ini kemungkinan besar akan diganti. Semua orang yang berhubungan dengan saya ibu ambil uang ini saja, segera cari rencana. Setelan jas ini adalah pemberiannya tahun lalu yang asal-asalan. Ukurannya besar 2 nomor. Dia bahkan ukuran baju saya saja tidak ingat. Saya yang setiap hari di dapur dan di kamar bayi saja. Masa pakai jam yang norak gini? Ini hanya untuk menunjukkan dirinya sebagai hadiah karena menjadi istri yang baik. Jiang Linxia, semua pemberianmu ini, aku kembalikan lagi ke kamu tanpa kurang. Pak Jiang, kue mus ini adalah menu andalan tempat ini, coba aja, nggak enak. Pak Jiang sungguh beruntung. Di sisinya ada seseorang yang muda dan perhatian merawatnya. Melihatnya saja bikin iri. Penampilan Renzu dan kepeduliannya ini dibandingkan dengan yang di rumah, pria yang hanya sibuk dengan urusan rumah tangga yang kusam, jauh lebih baik. Manusia ya, harus bersama dengan orang yang bisa membuat kita senang. Setiap hari pulang lihat wajah masam itu, aku merasa sial. Linxia, keluar sebentar. Ada sedikit urusan bisnis mau bicara denganmu. Minumlah air dingin untuk menyegarkan pikiranmu. Direktur Lin, apa maksudmu? Di akhir pekan begini, jangan bikin suasana rusak. Linxia, kita sudah kenal sekian tahun, baik sebagai teman lama juga sebagai pesaing. Hari ini saya mengingatkanmu satu hal. Bermain itu boleh, jangan biarkan pilar rumah tangga hilang karena ulahmu. Pilar rumah tangga? Kamu bilang Suming Xuan? Dia pilar rumah tangga apa? Kamu masih punya muka untuk tertawa? Grup Jiang dalam 2 tahun ini berekspansi terlalu cepat, meninggalkan banyak lubang hukum besar. Kalau bukan Su Mingxuan di belakang begadang siang malam meninjau kontrak untukmu, menutup lubang dan menangani semuanya, kamu pikir grup Jiang bisa stabil seperti sekarang? Asisten kecilmu yang hanya bisa menyuapi kue selain memberimu sedikit nilai emosi yang abstrak dan tidak nyata, jika benar-benar terjadi masalah, dia bisa melindungimu? Direktur Lin, kamu terlalu memujanya. Bumi tetap berputar tanpa siapapun. Grup Jiang punya banyak uang untuk menyewa tim hukum top. Su Mingxuan sekarang hanyalah suami rumah tangga yang mengurus anak di rumah. Badannya bau susu bubuk. Semua pengeluarannya tergantung padaku. Dia berani meninggalkanku, bahkan dengan 10 nyali pun dia tidak berani. Jiang Linxia, kamu benar-benar dibutakan oleh kemewahan di depan mata yang menutup matamu. Tunggu sampai Su Mingxuan benar-benar pergi, gedung grup Jiang ini cepat atau lambat akan runtuh. Lihat Suge sudah masuk kerja. Pemberitaan trending di internet begitu ramai, dia benar-benar bisa tetap tenang ya. Cuti seminggu. Pulang, langit seperti runtuh. Sekarang asisten khusus di lantai atas. Benar-benar menganggap perusahaan sebagai rumah sendiri. Dengar Suge dulu, adalah pejuang tangguh di Jiangxi demi Direktur Jiang berani, menggigit tulang yang sulit pun. Apa gunanya? Tidak bisa mengalahkan yang muda dan manis mulut. Departemen hukum kita, sekarang juga resah, tidak tahu harus mendengarkan siapa nantinya.
Direktur Jiang secangkir kopi manual ini, saya khusus belajar untuk Anda. Coba cicipi, apakah suhunya pas? Yang Anda buat, saya suka semuanya. Rapat siang ini dibatalkan saja, temani saya mencoba beberapa pakaian. Suge. Akhirnya Anda kembali. Beberapa hari ini. Departemen bisnis di sana benar-benar bertindak semena-mena setiap hari memakai kata-kata lantai atas untuk menekan kita. Tidak apa-apa, saya sudah kembali, kamu lanjutkan urusanmu. Berapa malam saya bergadang? Mengubah klausul ratusan kali. Baru membantu Jiangxi menghindari risiko-risiko fatal ini. Sayangnya, orang selalu berubah. Beberapa jerih payah, di mata orang lain hanyalah belenggu yang dianggap wajar. Wah, bukankah ini Direktur Besar Shu yang kembali dari cuti panjang? Shuge, ini pesanan besar Direktur Jiang dan asisten khusus Ren sendiri yang memberi perintah kontrak ini harus diproses segera. Direktur Zhao. Kontrak ini saya lihat sekilas. Pabrik pengolahan Ren itu sama sekali adalah perusahaan cangkang. Mereka tidak punya izin produksi, tidak punya kemampuan pendanaan klausul pembayaran. Bahkan meminta Jiangxi membayar uang muka besar di muka ini. Semua klausul berisiko tinggi. Tidak bisa ditandatangani. Kamu asisten kecil, apa yang kamu tahu? Itu pabrik sepupu asisten khusus Ren. Sekarang seluruh perusahaan, siapa yang tidak tahu? Perkataan asisten khusus Ren, mewakili kehendak Direktur Jiang. Kak Shu, Departemen Hukum, jangan terus-terusan mempersulit Departemen Operasi. Zaman sudah berubah, kamu juga harus belajar fleksibel. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Pabrik pengolahan Ren tidak memiliki sertifikat kualifikasi produksi, tidak ada penjelasan kemampuan pelaksanaan, persentase uang muka tidak normal, tanggung jawab pelanggaran sangat tidak seimbang. Kontrak ini tidak akan disetujui oleh Departemen Hukum. Xu Mingxuan, tadi saya bilang, ini adalah keinginan Direktur Jiang dan asisten Ren. Keinginan Direktur Jiang tidak boleh melampaui hukum dan peraturan perusahaan. Saya sudah menjalankan kewajiban peringatan hukum, dan sudah meninggalkan bukti tertulis. Siapa yang menandatangani dengan melewati prosedur? Siapa yang bertanggung jawab? Kak Shu. Baik. Xu Mingxuan, kamu berani. Saya akan mencari Direktur Jiang sekarang. Lihat apakah dia mendengarkan kamu atau mendengarkan asisten Ren. Silakan. Kak Shu. Kalau mereka benar-benar melewati prosedur hukum dan menandatangani, bagaimana? Itu bukan lagi tanggung jawab Departemen Hukum. Kapal Jiang ini sudah bocor. Yang perlu diingatkan, sudah saya ingatkan. Bukti yang perlu disimpan, juga sudah saya simpan. Sia kecil kemari sebentar. Ini daftar serah terima kasus inti. Sudah saya kirimkan ke HR, IT, dan kantor direksi. Flash disk, kartu identitas, dan kunci ruang arsip akan disegel oleh Departemen Administrasi, mulai sekarang. Semua ini saya titipkan padamu untuk sementara. Kak Shu, apa yang kamu lakukan? Menyerahkan ini, kamu mau kemana? Kak Shu, jangan menakut-nakuti aku. Kamu jangan-jangan benar-benar karena hal-hal kacau di internet mau berpisah dengan Direktur Jiang? Iya. Kita sudah selesai. Kak Shu, kalau kamu pergi, bagaimana dengan perusahaan Jiang? Kekacauan itu, kontrak-kontrak berbahaya itu, siapa yang akan mengawasi? Sia kecil, ingat yang aku ajarkan. Mulai sekarang di perusahaan, hanya lihat pasal hukum, jangan lihat muka bos. Kalau menemui lubang yang tidak bisa diisi, siapkan jalan mundurmu dari awal. Jangan bodoh, ikut tenggelam bersama kapal ini. Apa kamu tidak punya mata? Kamu tahu sepatu ini berapa mahalnya? Kamu,
Seorang tukang sapu bekerja seumur hidup juga nggak bisa beli. Asisten Ren. Maaf. Saya benar-benar tidak sengaja. Tadi saya ngepel, nggak perhatian nggak sengaja nyenggol ujung sepatu Anda. Minta maaf aja sudah selesai. Malam ini harus menemani Presiden Jiang menghadiri jamuan makan malam kamar dagang top. Ini kan Italia. Sepatu kulit buatan tangan custom. Sekarang kamu kotorin. Sepatu ini sudah rusak. Kamu hari ini harus ganti rugi, langsung potong gaji kamu setengah tahun. Gaji setengah tahun? Asisten Ren, saya di rumah masih ada suami yang sakit. Harus minum obat. Kalau potong gaji setengah tahun bagaimana kami bisa hidup? Tolong, kasihanilah saya. Jangan main drama, kasihan sama saya. Grup Jiang tidak mempekerjakan pemalas, malahan ngepel, lantai aja nggak becus. Sekarang juga, angkat kaki dari sini. Dia pergi atau tidak itu ditentukan oleh Departemen SDM dan Logistik berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kapan giliranmu, seorang asisten presiden direktur untuk mengeluarkan perintah pemecatan? Wah, kukira siapa, ternyata Kak Su nggak di rumah jagain anak? Ke perusahaan pamer jadi pahlawan? Presiden Jiang memang memberikan wewenang manajemen lantai atas semuanya padaku. Merusak barangku? Saya pecat seorang petugas kebersihan itu wajar dan masuk akal. Bu, Anda pergi dulu ke lantai lain. Di sini tidak perlu Anda urus. Kalau Departemen SDM mencari masalah dengan Anda, suruh mereka langsung temui saya. Terima kasih, Direktur Su. Xu Mingxuan, siapa yang suruh kamu lepaskan dia? Apa hakmu campuri keputusanku? Meskipun pakai jubah naga, tidak seperti putra mahkota. Grup Jiang memiliki peraturan dan tata tertib. Aturan di sini masih belum sampai pada seorang yang mengandalkan menjual nilai emosi asisten yang naik pangkat untuk menentukan. Kamu berani bicara seperti itu padaku? Kamu percaya nggak? Saya sekarang akan lapor ke Presiden Jiang. Silakan. Kebetulan saya juga mau menemuinya. Presiden Jiang, Anda harus membela saya. Petugas kebersihan itu merusak sepatu yang Anda pesankan untuk saya, Kak Su. Dia juga menghina saya di depan umum. Bilang saya meskipun pakai jubah naga, tidak seperti putra mahkota. Sudah, jangan marah. Hanya sepatu kotor, saya minta orang kirim lagi. Dikirim udara, dari Italia, 10 pasang. Su Mingxuan, kamu masuk nggak tahu ketuk pintu? Siapa yang mengajarimu sopan santun? Xu Mingxuan, apa yang kamu lakukan? Linsia yang sudah hampir waktunya makan di rumah aku belum selesai, mau pinjam colokan di sini untuk menghangatkan susu. Cepat ambil barang rongsokan itu, singkirkan, ini area kantor direktur, tempat untuk membahas proyek miliaran, kamu bawa barang yang bau susu ini ke kantorku? Mau semua karyawan menertawakan aku? Cepat bawa keluar. Ternyata, area kantor bukan tidak boleh menaruh barang pribadi. Hanya saja tidak boleh barangku dan barang anak. Standar ganda yang begitu terang-terangan. Dulu, mata mana yang buta, sampai aku kira dia mencintaiku? Xu Mingxuan, kamu gila? Kamu datang ke kantorku untuk apa berulah? Kantormu. Sebentar lagi. Ini bukan lagi masalah yang perlu aku khawatirkan. Jangan pakai nada sinis seperti itu bicara padaku. Kamu sudah cukup liburan, kembalilah ke Departemen Hukummu dan bekerja. Dan segera minta maaf pada Zaoye kotori bajunya, kamu mampu ganti rugi. Aku tidak datang untuk bekerja. Dokumen ini sudah kutandatangani. Xu Mingxuan, kamu benar-benar serius? Kukira beberapa hari lalu hanya marah-marah di rumah. Kamu demi mencari perhatian berani membawa barang ini ke perusahaan. Kamu pikir aku takut menandatangani? Kalau begitu, segera tanda tangani. Saham Jiang, aku tidak ambil sedikit pun, aku hanya ingin hak asuh Yang. Setelah tanda tangan, besok kita ke catatan sipil. Celanaku. Sepatu. Zhao Ye, ada apa? Kenapa jadi begini?
Direktur Jiang itu tadi dilakukan oleh petugas kebersihan Kakak Su. Untuk melindungi petugas kebersihan itu tidak hanya memarahiku, tapi juga mengancamku tidak boleh memberitahumu. Ini bukan pakaian biasa. Pola gaun ini dirancang oleh almarhum ayahku, karya terakhir yang dirancangnya untukku, hanya ada satu di dunia ini. Kakak Su memusuhiku tidak masalah, tapi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghancurkan peninggalan ayahku satu-satunya kenangan. Xu Mingxuan, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Kamu demi melawan aku bahkan cara keji seperti ini kamu lakukan. Xu Mingxuan, kamu tidak hanya melindungi karyawan yang salah, tetapi juga membiarkan orang lain merusak warisan ayah Zhao Ye. Pergi. Ambil tisu basah dan lap bekas sepatu. Bukan aku yang menginjaknya. Aku tidak mau lap. Aku suruh lap, kamu lap. Kamu sekarang makan punyaku pakai punyaku? Aku suruh kamu melakukan hal kecil ini. Kenapa sih? Jiang Lingxia, kamu sadar, dong? Aku ini menggantikanmu merawat keluarga ini. Bukan di perusahaan Jiang menjadi budakmu. Jangan bicara soal keluarga padaku. Kamu di rumah makan gratis. Zhao Ye di perusahaan membantuku menangani banyak proyek sulit. Sekarang kamu bahkan membersihkan sepatunya merasa keberatan. Pak Jiang, sudahlah Pak Su, bagaimanapun juga suami Anda. Aku hanya asisten. Masa aku berani suruh dia lap sepatuku? Udah, aku nggak jadi pakai aja, aku sendiri bawa pulang untuk dicuci. Zhao Ye, kamu terlalu baik makanya kamu dibully oleh orang seperti dia. Cukup pura-pura. Kalau sudah cukup, tanda tangani suratnya. Ren Zhao Ye, dasar laki-laki tidak tahu malu, kamu setiap hari mengganggu Pak Jiang menghancurkan keluarga orang. Cepat atau lambat, kamu akan mendapat balasan. Hati-hati aja, nanti ketabrak mobil mati. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa beberapa hari ini terus meneleponku dengan telepon seperti ini? Pak Jiang, aku tidak berniat menghancurkan keluarga kalian. Kalau Mas Yu nggak bisa terima aku, mending aku resign. Xu Mingxuan, sekarang kamu sudah pandai mencari orang untuk melakukan telepon ancaman. Aku tidak pernah mencari orang untuk menelepon seperti itu. Selain kamu, siapa lagi? Zhao Ye biasanya di perusahaan baik dengan semua orang, hanya kamu yang menganggapnya musuh kamu untuk memaksaku. Memecatnya tidak hanya menyuruh petugas kebersihan untuk bikin masalah palsu, tapi juga mencari orang untuk menelepon. Mengancamnya. Jika aku ingin menanganinya, aku tidak perlu menggunakan cara-cara kotor seperti ini. Kamu lebih percaya pada telepon yang penuh kelemahan daripada percaya padaku? Xu Mingxuan, kamu tahu tidak betapa jeleknya wajahmu sekarang? Kamu pikir dengan cara rendah seperti ini bisa mengikatku di rumah? Bisa membuatku melepaskan orang berbakat seperti Zhao Ye? Sudah kubilang, telepon itu bukan aku yang menelepon. Adapun asistenmu, aku tidak peduli sama sekali. Jangan pura-pura suci. Kamu hanya ingin menggunakan perceraian untuk mengancamku dan memaksaku menyerah. Kamu benar-benar menjijikan. Aku mengabulkan permintaanmu. Ambil perjanjianmu dan segera pergi dari kantorku. Terima kasih, Direktur Jiang, atas kerjasamanya. Besok jam 9 pagi bertemu di depan kantor catatan sipil. Apa sih trikmu lagi? Meninggalkan sehelai rambut untuk menjijikkan, siapa di sini? Ini adalah saat Yang demam tinggi tadi malam. Aku mengumpulkan rambut rontok dari bantalnya. Suhunya mencapai 39 derajat. Bibi Wang meneleponmu. Kamu sibuk membeli sepatu untuk asistenmu. Karena kamu bahkan saat anak sakit tidak peduli sama sekali, maka hak asuh jatuh padaku. Kamu seharusnya tidak keberatan. Berhenti. Yang adalah anak yang kukandung selama 10 bulan dan melahirkannya. Kamu pikir, beberapa helai rambut bisa mencabut hak asuhku? Rambut ini hanya mengingatkanmu. Apa yang kamu lewatkan? Adapun hak asuh,
Di dalam perjanjian, kamu sudah menandatangani dan setuju untuk melepaskannya. Direktur Jiang, jangan marah pada Kak Su. Minumlah air untuk menenangkan diri. Jangan sentuh aku. Ini rambut Yang. Kenapa dia bisa rontok banyak sekali? Tatapan matanya tadi tidak ada sedikit pun keraguan. Dia tidak sedang bermain-main. Dia benar-benar tidak menginginkanku lagi. Direktur Jiang, mau kemana? Gaun untuk jamuan malam belum selesai dipilih. Su Mingxuan, apa hakmu untuk mengumumkan berakhir secara sepihak? Yang adalah milikku. Kamu tidak boleh membawanya pergi. Su Mingxuan. Pengacara Xu tadi di bawah, kamu cukup tegas ya. Saham perusahaan Jiang, kamu benar-benar tidak mau lagi. Tidak mau. Uang itu dipegang di tangan. Aku merasa kotor. Aku hanya ingin Yang. Baik, punya prinsip. Semua sudah diatur di kantor hukum. Mulai sekarang, kamu adalah mitra utamaku. Perusahaan Jiang kehilanganmu adalah kerugian terbesar mereka. Yang jangan nangis. Ayah lihat, ada apa? Wei Ilan popok Yang penuh. Dia sekarang tidak nyaman. Terburu-buru keluar popok cadangan habis. Apa yang perlu dikhawatirkan? Belok kanan di persimpangan depan. Weilan, mau apa kamu? Di sini tidak ada tempat parkir. Kamu di dalam mobil jaga anak. Weilan, biar aku yang beli. Kamu pakai sepatu hak tinggi. Tidak nyaman untuk masuk. Kamu laki-laki dewasa tahu apa tentang ukuran dan bahan. Gendong anak dan diamlah. Xu Mingxuan dekatkan Yang sedikit, topang punggungnya. Sudah, nak. Sekarang nyaman kan? Pak, ini air bonus pembelian susu formula. Istri Bapak cantik dan baik hati. Caranya ganti popok sangat profesional. Sabar banget sama anak. Wei Ilan dia bukan. Terima kasih, anak ini nakalnya kebangetan. Jiang Linxia, meskipun sedang santai, juga mengeluh Yang ribut. Wei Ilan, seorang wanita lajang, bisa merendahkan diri sampai sejauh ini. Ini tempat tinggal yang disiapkan kantor hukum untukmu. Pengasuh dan babysitter besok akan datang melapor. Weilan, terima kasih. Biaya-biaya ini akan saya potong dari gaji saya. Tidak usah terlalu detail. Otakmu, Su Mingxuan jauh lebih berharga dari rumah ini. Pengacara Su selamat bergabung kembali. Istirahat 3 hari Senin depan di kantor hukum. Sampai jumpa Senin depan. Direktur Jiang, Anda pergi mengejar tanpa jaket, minumlah kopi panas untuk menghangatkan badan.
Pergi, jangan ganggu aku. Xiao Li segera masuk ke kantorku. Direktur Jiang, Anda mencari saya? Tadi di bawah, ada Ferrari merah konvertibel menjemput Xu Mingxuan. Segera cari tahu plat nomor mobil itu. Aku ingin tahu, siapa pemilik mobil itu, pekerjaannya apa. Dalam setengah jam aku ingin melihat semua data. Baik, Direktur Jiang, saya segera mencari. Sudah ketemu? Siapa sebenarnya wanita yang mengemudi itu? Direktur Jiang, tidak bisa ditemukan. Departemen PR Jiang Group, bahkan detail satu mobil. Tidak bisa dilacak. Bukan begitu, Direktur Jiang, plat nomor mobil itu terdaftar atas nama Trust Lepas Pantai, tingkat privasi pihak lawan, diatur ke level tertinggi. Tanpa otorisasi tingkat provinsi ke atas, siapapun tidak bisa mencarinya. Informasi pemilik sebenarnya. Bisa memiliki mobil dengan tingkat privasi seperti ini. Pasti bukan orang biasa. Xu Mingxuan, seorang pria yang di rumah, memasak selama 2 tahun, dari mana dia kenal orang seperti itu? Bajingan, semua bajingan keluar. Dia meninggalkan potongan rambut yang padaku. Rambut putus, cinta pun putus, dia memberitahuku. Dia ingin memutuskan sepenuhnya hubungan di antara kita. Xu Mingxuan, kamu benar-benar tidak mau aku lagi? Kamu bahkan tidak mengizinkanku melihat yang lagi. Direktur Jiang, jangan terlalu khawatir. Mas Xu dia tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Dengan membawa anak, mau lari kemana? Pasti dia ada di sekitar sini, menginap di hotel. Hanya mau menakut-nakutimu. Keluar. Direktur Jiang, acara kamar dagang malam ini. Suruh kau pergi. Apa kau tidak mengerti bahasa? Dia hanya ingin memaksaku menunduk. Mau aku yang membujuknya. Aku telepon dia, memberinya jalan keluar. Dia seharusnya tahu diri. Ada apa? Kamu di mana? Jangan bawa anak keluar sembarangan. Xu Mingxuan, marah-marahmu ada batasnya. Bukannya cuma tidak mau membersihkan bekas sepatu? Ya sudah, tidak usah. Aku juga tidak akan memaksamu. Jangan bawa anak dalam masalah ini. Yang masih sakit. Kamu di luar bisa merawatnya dengan baik. Yang sudah ditandatangani, surat perceraiannya bawa pulang. Robek di depanku. Anggap saja masalah ini selesai. Besok tepat waktu kembali ke kantor kerja. Selesai? Apa dasar kamu pikir aku akan kembali kerja? Xu Mingxuan, sadarlah, kamu 2 tahun ini selain masak dan jaga anak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Semua pengeluaranmu, uang susu Yang, semuanya dari Jiang Group, meninggalkanku. Kamu bisa bertahan hidup? Jiang Lingxia, kamu benar-benar pikir aku Xu Mingxuan tanpamu? Kamu itu tidak berguna. Jiang Lingxia, kamu sakit apa? Xu Mingxuan, kamu berani memakiku? Kamu belum paham situasi sampai sekarang. Aku hari ini pergi ke kantor, cuma untuk memberikan surat perjanjian padamu. Pernikahan ini sudah berakhir. Mengenai Jiang Group, aku tidak akan kembali kerja. Terserah kamu, tapi ada satu hal yang harus kuingatkan. Baiklah, kalau kamu tidak mau, banyak yang mau. Posisi direktur hukum akan segera kuganti. Dulu saat grup Jiang didirikan, akulah investor terbesarnya. Saham grup Jiang, akulah pemegang saham terbesarnya. Coba periksa arsip perusahaan Presiden Jiang. Apa yang kau omongkan? Awalnya aku masih ingat masa lalu dan ingin memberikan semua saham padamu. Tapi sekarang tidak perlu. Aku akan mengirim pengacara untuk menegosiasikannya. Aku hanya ambil uangnya, mencairkan dan keluar. Mulai sekarang, kita masing-masing jalan sendiri. Mencairkan?
Kau mau menarik dana dari grup Jiang? Su Mingxuan, kau gila? Su Mingxuan, siapa di sisimu? Siapa perempuan itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mengkhianatiku? Dia membawa Yang Yang bersama perempuan lain. Hari ini aku mengingatkanmu, bermain-main boleh, jangan sampai kehilangan fondasi keluargamu. Kalau Su Mingxuan benar-benar pergi, grup Jiang ini cepat atau lambat akan runtuh. Tidak, dia tidak akan pergi. Dia bahkan sandal rumahnya dipakai rapi. Pasti dia masih di rumah, menungguku pulang untuk membujuknya. Su Mingxuan, aku pulang. Jangan marah lagi, ya? Sandalnya masih ada? Sudah kuduga, mana mungkin dia tega benar pergi. Pasti dia bawa Yang Yang ke rumah sakit. Su Mingxuan, sekarang kau makin besar kepala, berani mematikan teleponku. Buang? Buang kemana? Kenapa lampu di rumah mati? Foto keluarga mana? Su Mingxuan, dasar kekanak-kanakan. Marah-marah, sampai foto pun diturunkan dan disembunyikan. Mana tikar Yang Yang? Mana mainannya? Mana gelasnya? Mana gelas kesayanganmu? Su Mingxuan, kau sembunyikan baju di mana? Apa kau mau mengosongkan rumah ini? Jas itu? Arloji itu? Tidak pernah dia sentuh. Apa ini maksudnya menantangku? Aku tidak percaya. Kamu punya banyak barang, mana mungkin dalam sehari bisa pindah bersih? Kamu pasti main petak umpet sama aku. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Su Mingxuan, keluarlah. Kamu sembunyikan baju kemana? Linsia, lihat. Tembok ini, aku berencana merobohkan semuanya, menggabungkan ruang tamu dan balkon. Nanti Yang punya cukup ruang untuk berlatih berjalan. Lemari pakaian di kamar utama. Aku juga. Gambar ulang. Denahnya. Aku mengecilkan ruangku. Seminimal mungkin. Tempat terbaik di sisi selatan semua untukmu. Nanti, untuk acara kamar dagang gaun-gaun high fashion itu, setiap gaun bisa digantung rapi. Mas, kamu baik sekali. Ini rumah kita selamanya, rumah selamanya. Kamu bilang ini rumah selamanya. Rumah. Kamu bohongi aku. Aku kalahkan semua orang. Membawa perusahaan Jiang ke puncak. Tapi, kenapa aku kehilangan penyangga utamaku? Su Mingxuan kembali. Aku tahu, mana mungkin dia tega meninggalkanku, dia pasti menyesal. Dia menungguku membukakan pintu. Su Mingxuan, sekarang tahu salah, kan? Apa sampai uang untuk hotel pun tidak punya? Hari ini jika kamu tidak... Aduh, Direktur Jiang Anda di rumah ya. Saya kira tidak ada orang di rumah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Pak Jiang, Anda ini orang yang mudah lupa. Saya dari komplek ini, Lao Zhang, pemulung. Tuan Shu yang janjian sama saya untuk ambil barang bekas. Kemarin siang, suami Anda, Mas Shu, yang telepon saya. Janjian hari ini jam segini untuk ambil kardus bekas. Dia suruh kamu ambil barang bekas? Iya, Mas Shu orangnya baik banget. Biasanya kardus di rumah dikumpulin buat saya. Wah, Pak Jiang, rumah Anda kok berantakan begini? Kemarin Mas Shu di telepon bilang,
ada beberapa barang dalam kresek hitam yang perlu dibuang. Pak Jiang, ini, mau pindahan ya? Pindahan? Enggak pindahan. Coba lihat apa isi kantong itu. Baik, siap. Jangan sentuh. Wah, Pak Jiang, hati-hati tangan Anda. Pecahan kaca ini bisa melukai. Barang-barang ini tidak jadi saya jual, ini uangnya. Kamu pergi sekarang, semua ini tinggal untuk saya. Semua ini tinggal untuk saya. Pak Jiang, uang ini saya tidak bisa terima. Saya, Lao Zhang, orang yang patuh aturan. Pak Jiang, bukan saya tidak mau ninggalin. Kemarin, waktu Mas Xu telepon, dia khusus pesan berkali-kali. Dia pesan apa? Bilang apa dia? Mas Xu bilang, barang-barang dalam kantong ini tidak usah ditimbang, dikasih gratis ke saya. Mas Xu perintah tegas, barang-barang ini harus diangkut ke tempat pembuangan. Diawasi langsung masuk mesin penghancur. Mas Xu bilang, sampah ini kalau disimpan cuma bikin enek. Pak Jiang, jangan mempersulit saya. Yang sudah saya janjikan ke Mas Xu harus saya tunaikan. Xu Mingxuan, hatimu sangat kejam. Kau menguras isi hatiku habis. Su Mingxuan pasti itu telepon dari Su Mingxuan, dia tidak bisa melepaskanku. Su Mingxuan, jangan macam-macam. Cepat bawa Yang pulang, aku akan pecat. Pria itu juga, kamu kembali saja, ya? Direktur Jiang. Ada apa dengan Anda? Mas Xu belum pulang. Kamu. Siapa yang izinkan kamu menelepon pribadiku? Direktur Jiang, Anda lupa? Malam ini waktu acara makan malam kamar dagang sudah dekat. Saya lihat Anda tidak kembali ke kantor takut Anda ketinggalan acara. Direktur Jiang, Anda bilang sebelumnya, baju ini sudah kotor, tidak mau lagi, saya bawa ke laundry dan bersihkan dengan biaya mahal. Ini karya terakhir almarhum ayahku. Malam ini aku akan pakai ini untuk mendampingi Anda. Pasti tidak akan membuat Anda malu. Dia masih pamer tentang baju itu. Xu Mingxuan sudah dipaksanya pergi. Dia masih punya pikiran untuk pamer di sini. Ren Zhaoye. Kamu tadi panggil Xu Mingxuan apa? Mas Xu. Ada apa, Direktur Jiang? Kamu dulu. Bukannya selalu panggil kakak ipar? Akrab sekali, kan? Kapan berubah panggil Mas Xu? Direktur Jiang, Mas Xu sekarang kan sedang ngambek sama Anda, dan sudah tanda tangan perjanjian itu. Menurutku panggil kakak ipar lagi kurang pantas biar Anda tidak kesal. Ini semua demi Anda, loh. Urusan rumah tanggaku masa kamu yang ikut pusing? Kamu itu siapa? Berani melangkahi di sini? Aku akan pergi ke acara makan malam. Kamu tunggu di pintu masuk venue. Xu Mingxuan tidak ada. Grup Jiang tetap harus berjalan. Setelah aku urus dana malam ini, perlahan-lahan akan bereskan Xu Mingxuan. Ini tahun pertama kita merintis usaha. Kamu makan mie instan 2 bulan berturut-turut. Hemat uang untuk beli hadiah ulang tahunku. Kamu bilang parfum ini namanya Chen Xiang. Bisa menenangkan hati. Biarpun menghadapi kesulitan besar, kamu suruh aku juga tetap tenang seperti aroma ini.
Su Mingxuan. Aku akan pertahankan grup Jiang. Aku akan buktikan padamu. Aku bisa. Direktur Jiang, Anda cantik sekali hari ini. Aku tahu gaun hitam paling cocok dengan aura Anda. Direktur Jiang, Anda ganti parfum hari ini? Aroma ini kenapa pengap begini? Pengap. Ya, dulu Anda pakai aroma bunga dan buah-buahan, seperti jeruk nipis musim panas, segar dan penuh semangat. Parfum ini baunya seperti kayu tua, terlalu tua. Rasanya seperti di supermarket, barang murah yang puluhan ribu. Dengan status Anda hari ini sama sekali tidak cocok. Dulu kenapa aku berpikir aroma buah manis yang lengket di tubuhnya adalah semangat muda? Ini jelas bau wewangian yang memuakkan. Tutup mulutmu. Kalau kamu berani lagi terhadap barangku berkomentar satu kata saja, akan kusuruh kau keluar dari Jiang Group sekarang juga. Asal bisa mendapatkan investasi dari Direktur Song, krisis Jiang Group bisa teratasi. Selamat malam, Direktur Song, Nyonya Song. Lama tidak jumpa, Nyonya Song tetap segar bugar. Oh, Xiao Jiang. Memang sudah beberapa waktu tidak bertemu. Hari ini kenapa hanya kamu sendiri, Xiao Shu mana? Kenapa Su Mingxuan tidak menemanimu datang? Su Mingxuan Dia akhir-akhir ini kurang enak badan, istirahat di rumah. Aduh, kalau begitu harus biarkan dia istirahat baik-baik. Su Mingxuan adalah talenta yang langka, bekerja tenang dan mantap, pandangannya tajam. Xiao Jiang, kamu punya suami yang baik. Ini juga yang membuat Jiang Group keberuntungan dan modal terbesar. Rumah tangga harmonis, semuanya lancar. Halo, Direktur Song. Saya asisten khusus Direktur Jiang, Ren Zhaoye. Tidak apa-apa Kak Su tidak ada. Malam ini saya mewakili Direktur Jiang bersulang untuk Anda. Direktur Song, dengar Anda akhir-akhir ini suka bermain golf. Kebetulan saya juga sedikit mengerti. Besok saya temani Anda main beberapa pukulan untuk menghibur Anda. Xiao Jiang, peraturan di Jiang Group kalian sekarang sudah sebebas ini. Orang tua berbicara, kapan giliran seorang asisten menyela? Anak muda yang hanya pandai menjilat, sebaiknya Direktur Jiang jarang membawanya. Maaf, Direktur Song, saya yang kurang mendisiplinkan. Ren Zhaoye, segera mundur, Enya. Xiao Jiang, kasus investasi Jiang Group belakangan ini sudah saya lihat. Tapi sejujurnya, tanpa Su Mingxuan mengendalikan risiko hukum, saya tidak berani investasi. Permisi. Pak Song, jangan marah. Saya masih muda, cepat belajar. Kedepannya, pekerjaan penghubung antara perusahaan Jiang dan Bapak saya pasti bisa melakukannya dengan baik. Pak Song, saya dengar putri Bapak akhir-akhir ini belajar berkuda. Kebetulan, dulu saya di klub berkuda pernah jadi pelatih paruh waktu. Suatu hari nanti saya bisa mengajarinya gratis. Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengatur-atur perusahaan Jiang direktur hukum, dan berani-beraninya mengincar putriku. Pak Song, bukan maksud saya begitu. Pak Jiang, sepertinya istri Anda tidak ada. Aturan di perusahaan Anda sudah kendor. Bahkan asisten yang hanya menyajikan teh, berani di depan umum bicara sembarangan. Saya sudah bilang dari dulu, orang yang kurang mendasar walaupun pakai jubah naga, tetap tidak seperti pangeran, berbau kampungan. Pak Song, saya yang kurang tegas dalam mengelola bawahan. Jangan ambil pusing dengan seorang asisten. Mengenai dana jembatan puluhan juta itu, Pak Jiang, jangan dibahas lagi. Standar utama investasi Song Group adalah melihat etika keluarga dan keteguhan hati manajemen. Perusahaan yang etika keluarganya tidak stabil dan hanya mengandalkan orang dekat kami, tidak berani berinvestasi. Dana itu, Pak Jiang cari rekan lain saja. uang penyelamat puluhan juta. Lenyap begitu saja. Su Mingxuan dulu di acara minum sampai muntah darah demi saya, baru mendapatkan jaringan itu. Hari ini, karena beberapa kata Ren Zhaoye, hancur total. Pak Jiang, Pak Song ini terlalu kaku. Saya jelas-jelas membantu Bapak mencairkan suasana. Klien yang tidak tahu berterima kasih seperti ini lebih baik kita tinggalkan. Diam kamu. Berani bicara lagi satu kata saja, saya akan suruh orang melemparmu keluar. Para tamu yang terhormat, selanjutnya, koleksi yang akan dilelang ini bisa dibilang sebagai salah satu acara utama malam ini. Ini adalah dari Eropa, desainer top yang unik, memakan waktu setengah tahun, karya terbaru buatan tangan.
Bintang malam hitam, jas pria kelas atas. Hanya satu di dunia. Baju ini. Hei, lihat, di samping Pak Jiang, baju yang dipakai asisten itu. Apa saya salah lihat? Baju di panggung hanya satu di dunia, yang dipakai asisten itu jangan-jangan tiruan murahan? Pak Jiang biasanya orang yang sangat menjaga gengsi. Kok membawa asisten yang pakai barang palsu? Ke acara penting seperti ini? Ku dengar asisten ini sangat disukai oleh Direktur Jiang. Ternyata selera grup Jiang sudah jatuh sampai tahap ini. Pakai barang palsu saja sudah masih berani terang-terangan memakainya ke acara peluncuran asli. Benar-benar keterlaluan. Ren Zhaoye. Direktur Jiang, dengarkan penjelasan saya, ini kesalahpahaman. Ren Zhaoye. Inilah yang kau keluhkan padaku dirancang oleh ayahmu sendiri untukmu karya terakhir edisi terbatas yang hanya satu-satunya di dunia. Direktur Jiang, bukan begitu. Ayah saya. Dia mungkin sebelum pakaian ini dirilis sudah dengan desainer itu memiliki resonansi inspirasi. Resonansi inspirasi? Kau pikir semua orang di sini bodoh? Kau untuk menjebak Xu Mingxuan untuk mendapatkan simpatiku sampai-sampai mengarang kebohongan sekeji ini. Kau tidak hanya memakai barang palsu membuatku kehilangan muka, tapi juga membohongiku hingga mengusir Xu Mingxuan. Ren Zhaoye, kau benar-benar badut. Direktur Jiang, dengarkan penjelasan saya sungguh tidak sengaja menipu Anda. Saya tumbuh di daerah terpencil sejak kecil belum pernah melihat dunia. Setelah datang ke grup Jiang, melihat orang-orang di sekitar semua begitu gemerlap hati saya merasa rendah diri. Saya hanya ingin di hadapan Anda tampil sedikit lebih pantas. Tidak ingin para direktur itu meremehkan saya. Saya membeli baju tiruan ini juga untuk menjaga penampilan di sisi Anda. Xu Mingxuan, mereka semua menertawakan kita. Bagaimana kalau kita pergi saja? Lin Xia, kita mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk memulai bisnis dan mencari investasi, tidak mencuri, tidak merampok pakaian murah. Tidak berarti kepribadian kita murah. Asalkan kita membuat proposal bisnis dengan baik, pasti ada yang akan melihat nilai kita. Jangan takut. Ada saya di sini. Xu Mingxuan tidak pernah karena merasa rendah diri, karena latar belakangnya. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa, berani berdiri melindungiku di depan semua orang. Aku ini kenapa sebenarnya sampai-sampai merasa badut penuh. Kebohongan di depanku ini, memiliki bayangan Xu Mingxuan dulu. Aku pikir aku sedang membimbing pendatang baru. Sebenarnya aku hanya mencari pengganti yang penurut, tapi barang palsu tetaplah barang palsu. Dia bahkan sehelai rambut Xu Mingxuan pun tidak bisa menandingi. Ren Zhaoye, simpan alasan rendah dirimu itu. Kau tidak rendah diri, kau hanya sombong dan tidak tahu malu. Kau membungkus dirimu dengan kebohongan, memoles penampilan dengan barang palsu. Kau bahkan tidak memiliki kejujuran dasar. Apa hakmu untuk dibandingkan dengan Xu Mingxuan? Xu Mingxuan, aku salah. Aku salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Tapi justru pilar sejati saya usir. Bu Jiang, aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Mulai sekarang aku akan patuh dan setia di sisimu. Kamu mengundurkan diri saja. Bu Jiang, apa yang Anda katakan? Anda mau memecat saya hanya karena masalah kecil ini? Ini bukan hanya masalah barang palsu. Keberadaanmu telah sangat merusak reputasi Jiang Corporation dan juga membuatku kehilangan orang terpenting. Besok pagi, kamu pergi ke HRD urus, serah terima suruh Xiao Li hitung gajimu. Dan langsung pergi. Bu Jiang, aku setulus hati padamu Anda tidak boleh setega ini. Jiang Corporation tidak memelihara sampah, apalagi menampung penipu. Jiang Lixia, kamu pikir kamu siapa? Setelah memanfaatkanku, kamu mau tendang aku? Demi suami rumah tangga itu, kamu mempermalukanku di depan umum. Sekarang kamu mau memutus sumber penghasilanku? Kalian berdua suami istri tidak ada yang baik, karena kamu tidak setia. Jangan salahkan, aku juga tidak setia. Masalah-masalah, kotor Jiang Corporation. Aku tahu semuanya dengan jelas.
Mobilku segera bawa mobilku ke sini. Siap. Harus segera temukan Xu Mingxuan Yang masih sakit. Dia sendirian di luar. Bagaimana bisa merawatnya? Xiaoli, aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai, cari detektif swasta, cari teman di jalanan. Harus mobil Ferrari merah itu ditemukan untukku. Bu Jiang sudah berusaha maksimal. Nomor plat itu di sistem sudah dienkripsi. Detektif swasta juga bilang, privasi level segini mereka tidak berani menyentuhnya. Sampah Jiang Corporation ngapain pelihara kalian? Xu Mingxuan tidak punya saudara di kota. Dia membawa anak bisa bergantung pada siapa? Chen Pangzi, sahabat terbaik Xu Mingxuan waktu kuliah. Chen Pangzi, apakah Xu Mingxuan ada di tempatmu? Direktur Jiang. Tengah malam begini, datang ke kedai teh kecilku untuk menuntut kesalahan. Jangan bermain teka-teki denganku. Xu Mingxuan membawa Yang pergi dari rumah. Di kota ini hanya kamu yang paling dekat dengannya. Pasti kamu tahu di mana dia. Direktur Jiang, kata-kata, Anda ini sungguh tidak adil bagi saya. Anda adalah pengusaha wanita yang berada di atas kakak Xu. Sekarang direktur hukum dari perusahaan Jiang. Urusan kalian berdua, suami istri, saya yang hanya punya warung kecil, mana mungkin tahu. Chen Pangzi, tolong, saya mohon, Yang masih demam. Aku harus segera bertemu mereka. Katakan alamatnya padaku. Memohon padaku? Direktur Jiang, Anda ternyata bisa memohon juga. Dulu kakak Su demi melindungimu dari minum sampai muntah darah saat dibawa ke ruang gawat darurat. Kamu bahkan tidak muncul. Waktu itu kenapa kamu tidak khawatir? Dulu aku yang salah. Sekarang aku hanya ingin menebus kesalahan. Sudah terlambat, HM Jiang Linxia. Kamu pikir kakak Su adalah boneka tanah yang tidak punya perasaan? Dia telah memberikan masa mudanya yang terbaik dan seluruh tenaganya untuk mengisi lubang perusahaan Jiangmu. Tapi kamu membiarkan orang luar menindasnya dengan seenaknya. Aku tidak tahu di mana dia, bahkan jika tahu, aku tidak akan memberitahumu. Silakan pulang. Chen Pangzi, hari ini kamu harus bicara jelas aku. Jiang Linxia merasa tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Dia Xu Mingxuan makan pakai milikku. Sekarang menghilang membawa anakku, apa haknya? Sampai sekarang pun kamu masih menghitung siapa yang rugi. Kamu bilang dia makan pakai milikmu. Apa kamu pikir grup Jiang tanpamu tidak akan berjalan? Bukankah begitu? Aku di luar mati-matian bernegosiasi bisnis. Dia di rumah masak dan jaga anak. Terima sedikit ketidakadilan, kenapa? Sedikit ketidakadilan Jiang Linxia. Kamu harus periksa mata dan periksa otak, buka sendiri dan lihat. Lihat apa yang pria yang kau bilang. Bersenang-senang di rumah sebenarnya menjalani kehidupan seperti apa. Apa ini? Buka sendiri dan lihat. Laporan pemeriksaan kesehatan. Tukak lambung berat disertai pendarahan, ancaman perforasi mustahil. Dia setiap hari di rumah makan tepat waktu. Bagaimana bisa kena tukak lambung berat? Makan tepat waktu? Kamu pikir dia setiap malam lagi ngapain? 2 minggu lalu, kamu membawa asisten kecilmu itu, keliling dunia memesan hotel untuk melihat kembang api, kamu menjadi trending topik di internet, saat sedang gemilang, kamu tahu apa yang dilakukan Pak Su, yang malam itu demam tinggi, terus menangis dan merengek, Pak Su menggendong anak itu semalaman penuh. Anak itu baru saja tertidur. Departemen bisnis perusahaan, Jiangmu, langsung mengirim beberapa kontrak berantakan. Pak Shu khawatir, perusahaan akan bermasalah, sambil begadang minum obat lambung, sambil memaksakan diri membantumu memperbaiki kontrak berantakan yang bisa membuat Jiang bangkrut. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu dia sakit separah ini. Tentu saja kamu tidak tahu, matamu sepenuhnya tertuju pada asisten kecil itu. Pak Su muntah darah, saat dibawa ke UGD, mulutnya masih bergumam, jangan sampai membuatmu khawatir. Sebelum Pak Shu pergi, khusus berpesan kepada kami, teman-teman lamanya, jangan sampai mengganggunya Jiang Linxia. Kamu wanita jahat yang tidak punya hati. Setengah nyawa, Pak Shu hancur di tanganmu, lepaskan dia. Perforasi tukak lambung, dia menahan begitu banyak minuman untukku, tapi aku mengira dia hanya bersenang-senang di rumah. Apa yang sudah aku lakukan? Pergi. Jangan kotori kedai tehku.
Sudah ketemu? Dirut Jiang, sudah ketemu Tuan Su tidak ke luar negeri, dia di sebuah kantor hukum top di ibu kota. Kantor hukum top di ibu kota. Apa yang dia lakukan di sana? Tuan Shu, saat ini, adalah mitra senior di kantor hukum itu. Alamat lengkap, sudah kukirim ke ponselmu. Mitra senior Xu Mingxuan, kamu diam-diam menyiapkan jalan belakang dariku. Selamat siang, Bu, apa Anda ada janji? Bu, Anda tidak bisa masuk sembarangan. Ini area kantor. Saya cari Xu Mingxuan. Saya istrinya. Istri pengacara Su, tapi pengacara Su sudah bilang, hari ini tidak menerima tamu pribadi. Menyingkir. Kenapa kamu? Lu Weilan. Masa kuliah Xu Mingxuan adik tingkat langsung. Yang dulu di lomba debat, selalu mengikuti wanita di belakang Xu Mingxuan. Aduh, ini kan Presdir Jiang yang angkuh, Presdir Jiang yang sombong. Presdir Jiang, ada angin apa hari ini? Bukankah seharusnya kau menemani asistenmu, memesan hotel, dan menonton kembang api? Lu Weilan, ini urusan rumah tanggaku dengan Xu Mingxuan. Urusan rumah tangga, bukan urusanmu orang luar. Urusan rumah tangga? Presdir Jiang, apakah ingatanmu sedang buruk? Di kartu keluarga pengacara Su, kolom pasangan kosong. Kau anggota keluarga apa? Xu Mingxuan, kau ikut aku pulang. Pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah kita. Yang masih kecil. Dia tidak bisa tanpa ibu. Xu Mingxuan, aku tahu salahku. Perutmu tidak sehat. Aku tidak akan membiarkanmu begadang membaca kontrak lagi. Jiang Linxia, kau datang ke sini hanya untuk memaksaku dengan anak? Bukan. Aku sudah memecat Ren Zhaoye. Aku sudah mengusirnya dari Jiang Corporation. Mulai sekarang, di perusahaan orang itu tidak ada lagi. Xu Mingxuan, kita bisa seperti dulu lagi? Setelah jam kerja, kita pergi ke supermarket belanja. Aku menemanimu memasak di dapur. Kita bertiga mulai lagi. Bagaimana? Jiang Linxia, sesuatu yang pecah. Meskipun kamu rekatkan kembali, retaknya tetap ada. Kau memecat Ren Zhaoye karena hati nuranimu, atau karena dia memakai pakaian palsu dan mempermalukanmu di pengusaha? Kau? Bagaimana kau tahu? Di duniamu hanya ada gengsi dan keuntungan. Kau datang padaku hanya karena legal Jiang Corporation bocor. Dan kau sadar asisten tak berguna itu tidak bisa diandalkan. Presdir Jiang, hentikan pemerasan moral konyolmu itu. Pengacara Su sekarang adalah andalan kantor hukum kami. Dia dihormati di sini, tidak perlu kembali menjadi pembantu gratis dan kambing hitam untukmu. Diam kau. Xu Mingxuan adalah suamiku. Jiang Linxia, pengacaraku sudah mengirimkan dokumen perceraian terakhir padamu. Tanda tangani. Jangan buat aku meremehkanmu. Segera pergi dari sini. Aku tidak pergi. Xu Mingxuan, kau tidak bisa hanya karena satu pertengkaran menghapus perasaan kita bertahun-tahun. Jiang Linxia, kau selalu berpikir kita sampai di titik ini karena hasutan Ren Zhaoye, karena insiden anggur merah itu. Bukankah begitu? Ren Zhaoye itu penuh kebohongan. Aku sudah lihat sifat aslinya. Mulai sekarang, dalam hidup kita, tidak akan ada orang itu lagi. Kamu masih belum mengerti. Ren Zhaoye hanyalah pemicu. Yang benar-benar menghancurkan pernikahan kita adalah dirimu sendiri. Kamu masih ingat hari yang pulang dari rumah sakit? Hari pulang itu? Hari itu, kamu rapat di kantor. Aku sendirian di rumah sakit, mengurus administrasi keluar. Di luar hujan deras. Aku menggendongnya. Menunggu di depan pintu rumah sakit di tengah hujan. Akhirnya kamu datang dengan mobil. Aku buka pintu mobil. Ingin memberikan anak yang menangis padamu untuk digendong. Kupikir kamu akan menyayanginya, akan menenangkannya. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mundur. Kamu mencubit hidung, alis berkerut rapat. Bukan begitu. Hari itu aku baru saja bertemu seorang investor penting. Aku sangat lelah. Kamu jijik dia bau. Kamu jijik dengan baunya, takut membuatmu kotor. Kamu bahkan tidak mau menggendongnya. Itu darah dagingmu sendiri. Di matamu, dia hanya bau dan merepotkan. Xu Mingxuan, maaf.
Saat itu aku depresi pasca melahirkan, aku tidak bisa mengendalikan emosi. Maafkan aku kali ini, ya? Maaf, Jiang Linxia. Kau pikir hanya itu? Saat kamu jijik dengan bau anakmu dan menolak menggendongnya, pintu kursi penumpang depan mobilmu terbuka. Ren Zhaoye dari kursi penumpangmu turun. Itu pertama kalinya kamu membawanya bersamamu. Saat itu dia memakai kemeja putih murahan, di tangannya ada payung, menghalangi air hujan yang masuk ke mobil. Aku berdiri di tengah hujan, menggendong anak yang menangis. Aku dengan jelas melihat matamu, Linxia. Saat kamu jijik dengan Yang, detik itu juga, kamu melihat asisten muda itu, matamu berbinar. Tidak, jangan bicara, kumohon jangan bicara. Kamu melihatnya, seperti melihat dulu diriku yang tak punya apa-apa, dan penuh semangat. Kau pikir dia muda? Penurut, bisa memberikan dukungan emosional. Semua kesabaran dan toleransimu kau berikan padanya, tapi sifat terburukmu kau tinggalkan untukku dan anak. Linxia. Sepertinya kau tak pantas mendapatkan cintaku sebanyak ini. Xu Mingxuan, aku salah. Aku benar-benar sadar. Aku seperti buta, karena lemak babi, aku buta. Kamu bisa pukul atau makiku, asalkan jangan tinggalkan aku tidak bisa hidup tanpamu. Perusahaan Jiang juga tidak bisa tanpamu. Kumohon, demi masa lalu kita yang sudah bertahun-tahun, demi Yang, kamu pulanglah bersamaku. Mulai sekarang aku akan nurut padamu. Aku tidak akan marah-marah lagi. Jangan dorong aku. Xu Mingxuan, aku mohon padamu, oke? Jiang Linxia. Kamu tidak perlu berlutut padaku, cinta bukanlah sesuatu yang diminta. Dulu paman datang ke sekolah dan membuat keributan. Untuk menyelamatkanku, kamu didorong turun tangga. Tanganku terluka. Ya, aku pernah menyelamatkanmu. Kita punya ikatan sehidup semati. Jadi kamu tidak perlu memohon padaku, kamu menyelamatkanku sekali. Aku menggunakan masa mudaku yang terbaik, masa depanku setengah jiwaku untuk menutupi lubang tak berdasar grup Jiangmu. Sebagai balas budi padamu, aku menoleransi kekerasan dinginmu, menoleransi kamu membawa pria lain, pamer kekuasaan di perusahaan, kita semua berdasarkan hati nurani. Aku tidak berutang lagi padamu. Tidak berutang lagi. Kamu menghitung hutang begitu rinci. Adapun grup Jiang. Aku sudah meminta tim keuangan menghitungnya, saham Jiang dikonversi ke harga pasar, aku hanya ingin uang yang menjadi hakku untuk membesarkan Yang. Adapun sahamnya, kamu ambil semuanya terus menjadi CEO wanitamu. Kamu lebih memilih uang daripada menginginkan hasil kerja keras kita bersama. Bagian keamanan? Datang ke kantorku. Antarkan seorang wanita keluar. Ambil barang-barangmu. Jangan datang lagi. Nyonya, silakan segera pergi. Jangan ganggu pekerjaan mitra senior kami. Tidak perlu kalian tarik. Aku bisa pergi sendiri. Xu Mingxuan, kamu ingin ambil uang dan pergi. Tidak semudah itu. Pembukuan grup Jiang sangat rumit. Kamu pikir dengan mencari beberapa akuntan, bisa menghitung dengan jelas? Direktur Jiang Anda terlalu meremehkan firma hukum top kami, efisiensi kerjanya. Pengacara Su semalam sudah menjelaskan logika keuangan dasar Jiang. Perjanjian pengalihan saham ini dan perjanjian penarikan diskon klausulnya jelas tidak ada celah hukum. Angka yang kalian hitung, mengapa aku harus mengakuinya? Tanpa tanda tangan Departemen Keuangan Jiang, perjanjian ini hanya secari kertas tak berguna. Suruh Direktur Keuangan Grup Jiang masuk. Pak Li, kenapa kamu di sini? Siapa yang mengizinkanmu membawa data keuangan perusahaan keluyuran? Direktur Jiang, itu pengacara Lu. Dari pagi membawa surat yang memiliki kekuatan hukum. Surat permintaan audit pemegang saham. Memaksa saya datang untuk mencocokkan data. Saya tidak berani tidak datang. Tidak berguna. Cocokkan saja. Apa dia Xu Mingxuan bisa mengosongkan Jiang Group? Direktur Jiang,
Jumlah konversi tunai yang diminta pengacara Shu sudah saya hitung ulang berkali-kali. Pengacara Shu dulu adalah investor terbesar. Bagian penarikan tunai yang dia minta sah dan sesuai aturan. Tidak ada 1 sen pun yang lebih dari hak kita. Kalau begitu, transfer saja padanya. Grup Jiang kita saat ini valuasinya puluhan miliar. Masa ia kekurangan uang tunai segini? Direktur Jiang, jangan lakukan itu. Valuasi tetaplah valuasi. Uang tunai tetaplah uang tunai. Perusahaan kita akhir-akhir ini banyak piutang yang belum tertagih. Uang kas yang tersedia di buku sebenarnya sudah tidak banyak. Jika mengikuti permintaan pengacara Shu sekarang segera lakukan transfer, modal kerja perusahaan akan langsung terkuras 80%. Direktur Jiang, jangan tanda tangani dokumen ini. Menguras 80% modal kerja, arus kas perusahaan akan putus total. Bulan depan beberapa pemasok inti pembayaran bahan baku harus dilunasi. Dan gaji ribuan karyawan. Jika tidak ada uang ini, dengan apa kami membayar? Jiang Group akan berhenti beroperasi. Xu Mingxuan, Grup Jiang juga setengah dari jerih payahmu. Kamu benar-benar mau melihat perusahaan karena rantai modal putus selalu bangkrut. Nasib Jiang Group itu urusan Direktur Jiang yang perlu dikhawatirkan. Saya hanya seorang yang mengambil kembali harta sah saya, pemegang saham biasa. Jika kamu merasa tidak sanggup, kamu bisa menolak menandatangani. Saya akan mengajukan ke pengadilan pembekuan semua akun Grup Jiang, lakukan proses likuidasi paksa. Saat itu, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan 20% sisanya. Membekukan akun? Maka harga saham Jiang Group akan langsung anjlok. Usahaku selama bertahun-tahun akan hancur semua. Aduh, Presiden Direktur Jiang yang terkenal di dunia bisnis masa tidak bisa membeli kembali saham perusahaannya sendiri saja tidak mampu. Kalau memang tidak punya uang, sebaiknya Direktur Jiang sekarang berlutut lagi pada pengacara Shu, bersujud beberapa kali, minta pengacara Shu bermurah hati memberi tenggang waktu beberapa hari. Lu Weilan, jangan mentertawakan aku di sini. Grup Jiang punya fondasi yang kuat, uang segini saya masih mampu bayar. Direktur Jiang, jangan gegabah. Gengsi itu berapa harganya? Ini adalah nyawa perusahaan. Enya, bumi tetap berputar tanpa dia Su Mingxuan. Saya Jiang Linxia tidak akan pernah memohon. Transfer. Segera suruh Departemen Keuangan transfer uang ke rekeningnya. Ren Zhaoye, kamu sudah dipecat oleh Direktur Jiang sekarang. Lalu kenapa kamu memanggilku? Apa ini? Yang bisa membuat Jiang Linxia membayar harganya. Kontrak ini sudah ditolak oleh Xu Mingxuan dan juga disisi ke Direktur Jiang lewat email. Keuangan dan kantor direksi, siapapun yang menyentuh kontrak ini lagi, dia seperti melompat ke dalam api. Semakin Xu Mingxuan melarang tanda tangan, semakin menunjukkan bahwa order ini besar. Yang paling dibenci Jiang Linxia sekarang adalah Xu Mingxuan. Selama aku bilang, Xu Mingxuan sengaja menahan proyek, siapa yang akan dipercaya Jiang Linxia? Tapi ini melanggar aturan. Kalau terjadi masalah, Departemen Bisnis tidak akan sanggup. Wakil Direktur Liu, catatan komisi gelapmu yang dulu, apa perlu aku ingatkan satu persatu? Apa yang harus dilakukan? Kamu lebih tahu dariku. Setelah malam ini, uangnya masuk, Wakil Direktur Liu dapat keuntungan, aku pergi. Ren Zhaoye, kamu ini mau menghancurkan perusahaan Jiang. Kamu dulu menendangku seperti anjing? Jangan salahkan aku kalau aku membalikan meja. Tidak benar. Bagaimana dana ini sudah terkirim? Ini bukan Direktur Su, kontrak yang sudah ditolak. Pendapat legal adalah tidak disetujui. Di sini menunjukkan bahwa Departemen Bisnis memaksakan proses. Dokumen sudah lengkap. Segera laporkan ke Li Senior. Jika uang ini tidak bisa ditarik kembali, arus kas perusahaan akan kacau. Pembayaran ini jelas tidak normal.
Departemen Hukum sebelumnya sudah mengeluarkan peringatan risiko besar. Proses selanjutnya tetapi diabaikan dan dipaksakan oleh Departemen Bisnis. Catatan proses terkait, catatan aliran dokumen, catatan komunikasi internal, sudah kami kumpulkan semua. Siapa yang mendorongnya? Untuk saat ini, Ren Zhaoye dan Wakil Liu, keduanya sangat dicurigai. Aduh, beres. Direktur Jiang baru saja mentransfer uang tunai besar. Pembukuan perusahaan tidak akan sanggup. Ledakan kali ini, Xu Mingxuan sudah memperingatkannya. Dia jelas sudah memperingatkannya. Direktur Jiang, kamu tegas. Setelah bagian keuangan menerima pembayaran, semua proses pemisahan hukum akan selesai. Jiang Linxia. Demi moralitas terakhir, aku kasih kamu satu saran. Kontrak pembelian dari pabrik pengolahan Ren, Departemen Hukum sudah mengeluarkan peringatan risiko besar, dan aku sendiri sudah kirim salinannya ke kamu. Jika sekarang masih ada orang yang melewati Departemen Hukum untuk memproses pembayaran, kamu sebaiknya segera cari tahu siapa yang tanda tangan, siapa yang stempel, siapa yang mencairkan dana. Sedikit lebih lambat yang kena masalah bukan cuma satu kontrak tapi seluruh grup Jiang. Su Mingxuan, jangan menakut-nakuti di sini. Bisnis Jiang sudah melalui banyak pemeriksaan. Tidak perlu orang luar seperti kamu yang khawatir. Ada apa lagi? Tidak tahu, aku sedang urus urusan pribadi. Direktur Jiang Ibu, cepat kembali ke kantor dan lihat langit runtuh. Jangan panik, bicara yang jelas. Bagian keuangan bilang, pembayaran ini tidak melalui proses review hukum yang lengkap adalah bagian bisnis membawa surat persetujuan khusus direktur utama dan dokumen stempel yang dipaksakan. Para mitra bisnis hilir setelah menerima barang, semua heboh. Sekarang banyak pemasok dan distributor sudah memblokade pintu perusahaan Sheme, mengancam akan lapor polisi karena penipuan. Surat persetujuan khusus direktur utama. Kapan aku pernah lihat barang seperti ini? Jiang Linxia si penipu keluar, menipu kami dengan barang cacat. Hari ini kalau tidak kembalikan uang, kami akan berkemah di sini. Direktur Jiang, rekening perusahaan bahkan gaji bulan ini tidak bisa dibayarkan. Jangan coba kabur, bayar dulu uang hasil keringat kami. Ren Zhaoye, kamu keluar. Bukankah kamu bilang kamu jamin dengan nyawa barang itu? Direktur Jiang, jangan teriak. Mana Ren Zhaoye? Segera panggil satpam, ikat dia dan bawa ke sini, temui aku. Direktur Jiang Ren Zhaoye dia sudah kabur dari tadi. Pagi ini bagian HR pergi mengurus pengunduran dirinya, menemukan dia semalaman mengemasi barang dan pergi. Kabur? Dia kabur bawa uang muka. Wakil Liu yang stempel di bagian bisnis juga tidak bisa dihubungi Direktur Jiang. Bagian keuangan bilang karena tadi dipaksa memberi Direktur Xu melunasi uang tunai saham. Sekarang dana di rekening perusahaan saldo buku nol sudah memicu peringatan risiko bank rekening dibekukan secara paksa. Hilang. Semua hilang. Jangan panik. Cari tim hukum top untuk turun tangan. Buktikan stempel itu dipalsukan, kontrak hitam itu bisa dibatalkan. Jiang Corporation masih bisa selamat. Pengacara Zhang, saya Jiang Linxia. Perusahaan Jiang sedang dalam masalah. Ada kontrak dengan stempel palsu. Direktur Jiang, maaf banget, saya sedang di luar negeri sekarang, menangani kasus besar. Benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Silakan cari yang lain saja. Pak Li, saya bersedia bayar 2 kali lipat biaya pengacara. Direktur Jiang, perusahaan Jiang Anda itu berantakan. Sudah tersebar di industri. Kantor hukum kami tidak berani menerimanya. Kasus yang jelas melanggar aturan ini. Itu akan merusak reputasi.
Kalian lagi ngapain? Memberontak? Taruh barangnya sekarang juga. Direktur Jiang, kita juga demi bertahan hidup. Rekening perusahaan dibekukan. Masa kita harus makan angin? Ambil barang untuk ganti gaji. Itu wajar. Dasar tidak tahu terima kasih. Apa Jiang Corporation pernah menyusahkan kalian? Perusahaan sekarang hanya mengalami sedikit kesulitan. Kalian begitu tidak sabar menjatuhkan orang. Direktur Jiang, apa kau berhak bicara soal hati nurani? Saat Presiden Shu masih ada, berapa banyak krisis dia yang begadang bersama kami menanganinya. Waktu itu Jiang Corporation memang tidak menyusahkan kami. Sekarang, Jiang Corporation adalah dirimu dan pria culunmu yang suka bikin masalah, yang menghancurkannya. Kontrak beracun itu apa yang kami di bagian hukum yang stempel, itu kalian yang paksakan ke bagian bisnis. Demi orang luar, kau usir pilar Jiang Corporation. Kau tidak kasih kami jalan, kenapa kau bicara soal hati nurani? Harus segera bawa mobil keluar, cari pinjaman dari teman-teman. Asal bisa dulu tutup mulut beberapa pemasok besar. Jiang Corporation masih bisa selamat. Buka pintu. Jiang Linxia, dasar pengecut, kau mau kabur pakai mobil, ya? Jangan biarkan dia kabur. Hari ini kalau nggak dapat uang, nggak ada yang boleh pergi. Direktur Jiang, saya mohon, kasih kami orang kecil jalan untuk hidup. Saya menggadaikan satu-satunya rumah saya. Kumpulin uang buat modal pesanan Jiang. Bahan baku yang kalian kirim, semuanya limbah industri beracun. Lini produksi pabrik hancur semua. Puluhan buruh 2 bulan gak digaji. Keluarga di rumah nunggu beras buat masak. Asisten Ren itu jamin dengan dada bahwa material aman. Direktur Jiang, kau begitu saja memberikan wewenang pada orang seperti itu. Kau mau bunuh kami. Dia menggadaikan rumah. Puluhan keluarga tidak bisa makan. Saya selalu mengira Ren Zhaoye hanya kurang mampu. Tidak menyangka dia berani main-main dengan bahan baku. Ren Zhaoye, Anda terlibat penipuan kontrak, harap kooperatif dalam penyelidikan. Jangan melawan kooperatif dalam penyelidikan. Kamerat, saya mengaku semuanya Anda usahakan untuk saya keringanan hukuman. Mengaku dengan jujur. Uang muka, perusahaan Jiang, kemana uang muka itu? Saya transfer ke sepupu saya. Pabrik itu perusahaan fiktif, bahan baku dari pabrik bawah tanah limbah, yang didapat Jiang Linxia sama sekali tidak tahu, saya mencuri stempel tanda tangannya. Dia hanya bodoh. Dia percaya saya, mengira Su Mingxuan sengaja menghambat proyek saya manfaatkan psikologinya itu, menipu departemen bisnis bilang Direktur Jiang, sudah setuju lisan bayar dulu, lengkapi dokumen kemudian. Oh iya, saya masih ada pengakuan lain, saya juga pernah menyewa buzzer membeli humas hitam sengaja menjelekkan Direktur Hukum perusahaan Jiang Su Mingxuan hari itu di kantor. Yang memaki saya pria jahat telepon ancaman. Juga saya bayar figuran untuk menelepon. Catatan chat semua ada di ponsel saya di folder tersembunyi. Nyonya Jiang, tersangka, Ren Zhaoye sudah mengaku semuanya, ini yang dia serahkan secara sukarela materi bukti, lihatlah cocokkan situasinya. Dia memanggilku perempuan bodoh. Tidak boleh dipenjara. Asal Su Mingxuan mau turun tangan dengan kemampuannya di industri pasti bisa menemukan celah dari kontrak hitam itu. Ini satu-satunya jalan hidupku. Dia akan menemuiku. Bagaimanapun, kami pernah suami istri, dia tidak mungkin membiarkanku masuk penjara. Bukankah ini Presiden Direktur Jiang yang terkenal? Kenapa berpakaian seperti ini berdiri di pinggir jalan kena angin dingin merasakan hidup ya? Saya cari Su Mingxuan.
Dia di lantai berapa? Biarkan saya menemuinya. Pengacara Su sedang di rumah menemani Yang main balok. Dia khusus memerintahkan tidak peduli di luar hujan, atau badai, atau bangkrut. Jadi pengemis tidak boleh ada yang mengganggu akhir pekan mereka berdua, ayah dan anak. Minggir, perusahaan Jiang akan segera dilikuidasi. Ini masalah hidup dan mati. Jiang Linxia, kamu benar-benar pantang menyerah sampai ujung. Xu Mingxuan tidak akan menemuimu. Ada pesan terakhir, datang ke seberang dan bilang padaku. Pengacara Lu, aku mohon padamu, tolong bantu aku membujuk Xu Mingxuan. Sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan perusahaan Jiang. Asal dia mau turun tangan membuktikan stempel perusahaan dicuri oleh Ren Zhaoye, maka denda itu bisa dihapus. Perusahaan Jiang adalah hasil kerja kerasnya selama 12 tahun, dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Jiang Linxia, sekarang kau bicara padaku tentang hasil kerja keras 12 tahun. Hasil kerja keras 12 tahun, Pak Xu, sudah kau dan laki-laki brengsekmu itu buat menjadi berantakan. Apa maksudmu? Dia benar-benar tidak mau menemuiku walaupun sekali. Dia keluar, Jiang Linxia. Kau pikir Xu Mingxuan masih pria yang di rumah yang menjadi pembantu gratis untukmu? Dia sekarang adalah mitra senior di firma hukum top. Hanya dengan perusahamu yang bangkrut ini, yang rekeningnya dibekukan, kau sanggup bayar tarif per jamnya. Aku tahu aku tidak sanggup. Tapi aku tidak bisa masuk penjara. Yang tidak boleh memiliki ibu yang di penjara. Tenang saja, Xu Mingxuan tidak ingin diriwayat karirnya yang sempurna terkena noda kebangkrutan perusahaan Jiang. Ini karena dia mempertimbangkan hubungan 12 tahun yang lalu membantumu untuk terakhir kalinya. Tanda tangani surat pernyataan ini. Aku akan menangani kasusmu ini. Menggunakan sumber daya firma, kami menjamin kau tidak masuk penjara. Dengan imbalan kau menjual semua aset perusahaan Jiang untuk menutupi lubang dan pergi dengan tangan kosong. Selamanya menghilang dari kehidupan Xu Mingxuan dan Yang. Nyonya Jiang, properti atas nama Anda, kendaraan dan semua tabungan pribadi sudah disita seluruhnya untuk membayar ganti rugi pemasok. Xu Mingxuan, akhirnya kau mau menemuiku. Setengah bulan ini aku hidup lebih menderita dari mati. Lepaskan tanganmu. Jangan sampai cat mobil tergores. Kau tidak mampu membayarnya sekarang. Xu Mingxuan, jangan bicara seperti itu padaku. Aku sungguh tahu salahku, perusahaan Jiang bangkrut. Rumah dan mobil semua dipakai untuk bayar utang. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Hanya bisa pulang ke kampung. Ini semua gara-gara kamu sendiri. Apa? Hari ini masih mau pinjam ongkos pulang? Tidak, aku tidak mau uang. Aku hanya mohon, biarkan aku melihat Yang. Atau kamu ikut aku pergi. Ikut kamu? Menjalani hidup miskin, yang dulu paling kamu remehkan? Aku bisa tahan susah. Dulu waktu kita merintis usaha, sesusah itu, kita berhasil bertahan. Aku minta maaf. Beri aku satu kesempatan lagi, biar aku menebus kesalahanku, oke? Kamu tidak perlu minta maaf. Apalagi menebus. Aku suruh Weilan yang mengurus kasusmu, biar kamu tidak masuk penjara. Bukan karena aku masih peduli soal ikatan suami istri. Aku cuma mau menebus 12 tahun kita yang lalu. Dari saat kamu tanda tangan perjanjian itu, kita sudah tidak berutang apa-apa lagi.
Tidak berutang? 12 tahun perasaan? Kamu hapus dengan satu kalimat? Tidak, tidak mungkin kita tidak berutang. Mustahil tidak berutang. Kita bersama 12 tahun. Xu Mingxuan, lihat. Ini bubur kesukaanmu dulu. Tadi di minimarket, sengaja aku panaskan di microwave. Dulu perutmu lemah, setiap kambuh cuma bisa minum bubur ini. Bawa saja untuk di jalan. Dulu kita merintis usaha di ruang bawah tanah, kamu sering seharian, cuma minum semangkuk bubur yang kubelikan. Minum dulu biar perutmu terisi, ya? Ambil. Ningxuan, minum ini. Ini dari pagi, kubuatkan teh kurma merah dan shihu. Sekarang suhunya pas untuk diminum. Kamu tidak perlu lagi membelikan bubur. Penyakit lambungku sudah diobati Weilan ke dokter Tiongkok, sudah sembuh. Soal selera makan dulu, sudah lama aku bosan. Bosan? Dulu kamu bilang, ini makanan paling hangat yang pernah kamu makan. Itu bukan kehangatan, itu label pemberianmu yang kau beri dengan angku. Sekarang, aku tidak butuh pemberianmu lagi. Jangan lupa janjimu. Tenang, aku orang yang paling menepati janji. Xu Mingxuan. Xu Mingxuan. Bawa aku pergi. Xu Mingxuan. Xu Mingxuan.